Siang itu, suasana di Polsek Negara Batin terasa tegang setelah Kapolsek Ibtu Lusianto menerima laporan tentang judi sabung ayam di Kampung Karangmanik. Laporan ini bukan sekadar tentang perjudian biasa, tetapi juga melibatkan aktivitas kriminal lainnya, termasuk transaksi narkoba dan dugaan penyimpanan senjata api ilegal. Beberapa warga melaporkan bahwa setiap kali polisi melakukan razia, para penjudi dan bandar selalu berhasil melarikan diri, seolah sudah mengetahui kedatangan petugas. Kejadian ini membuat Ibtu Lusianto curiga ada pihak dalam yang membocorkan informasi operasi kepolisian. Setelah menerima laporan tersebut, Lusianto segera mengumpulkan timnya untuk melakukan penyelidikan awal. 2 anggota intel dikerahkan untuk menyamar sebagai warga yang ingin memasang taruhan dalam sabung ayam. Dari hasil penyelidikan, mereka menemukan bahwa tempat ini tidak hanya sekadar arena judi, tetapi juga menjadi pusat distribusi narkoba dan senjata api rakitan. Para bandar judi memiliki jaringan yang kuat dengan kelompok kriminal bersenjata, dan mereka diduga memiliki orang dalam di kepolisian yang memberi informasi setiap kali ada rencana penggerebekan. Kapolsek menyadari bahwa operasi kali ini harus dilakukan secara rahasia dan cepat. Ia memutuskan untuk tidak melibatkan terlalu banyak pihak agar tidak ada kebocoran informasi. Dalam rapat tertutup, Lusianto menugaskan 17 anggotanya untuk melakukan penggerebekan mendadak. Mereka dibekali senjata lengkap dengan perintah utama, menangkap semua yang terlibat, terutama dalam dibalik kegiatan ilegal ini. Dengan perencanaan yang matang, tim kepolisian bersiap menuju Kampung Karangmanik, tanpa menyadari bahwa mereka akan menghadapi malam paling berdarah dalam sejarah Polsek Negara Batin. Malam sebelum operasi, Ibtu Lusianto dan timnya berkumpul di ruang taktis Polsek Negara Batin. Peta Kampung Karangmanik terbentang di meja, menunjukkan jalur masuk dan keluar, serta lokasi utama arena sabung ayam. Setiap anggota ditugaskan sesuai keahlian mereka, beberapa akan masuk melalui pintu utama sebagai tim serbu, sementara yang lain akan menyusup melalui belakang untuk memastikan tak ada pelarian. Lusianto menegaskan bahwa operasi harus berjalan cepat dan senyap. Para pelaku tidak boleh diberi kesempatan untuk membakar barang bukti atau melarikan diri. Semua komunikasi akan menggunakan frekuensi tertutup untuk menghindari penyadapan. Saat matahari mulai terbenam, tim mulai bergerak dalam formasi. 2 truk polisi membawa mereka ke titik pertemuan beberapa kilometer dari lokasi kejadian. Dari sana, mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki untuk menghindari suara kendaraan yang bisa memperingatkan para tersangka. Lusianto berjalan paling depan, memimpin tim dengan penuh kewaspadaan. Sementara itu, tim cadangan dari Polres W Kanan bersiap di radius tertentu untuk memberikan dukungan jika keadaan memburuk. Semua anggota mengenakan rompi anti peluru dan membawa senjata laras panjang, bersiap menghadapi segala kemungkinan. Namun, ada sesuatu yang mengganjal dalam pikiran Lusianto. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, seolah para pelaku sudah mengetahui kedatangan mereka. Nalurinya sebagai polisi berpengalaman mengatakan bahwa operasi ini bisa saja berubah menjadi jebakan. Namun, perintah sudah dikeluarkan, dan tidak ada jalan untuk mundur. Dengan tekad bulat, ia memberikan kode kepada timnya. Mereka pun mulai bergerak mendekati lokasi penggerebekan, tanpa menyadari bahwa mereka akan menghadapi mimpi buruk yang tidak pernah mereka bayangkan. Begitu tim kepolisian mendekati arena sabung ayam, suasana masih tampak normal. Suara teriakan penjudi menggema di udara, bercampur dengan kokokan ayam yang sedang bertarung. Namun, Lusianto segera menyadari ada sesuatu yang aneh. Biasanya, dalam penggerebekan, ada momen kepanikan ketika polisi muncul. Namun kali ini, para penjudi tetap tenang, seolah mereka telah bersiap menghadapi kedatangan polisi. Lusianto memberi isyarat kepada anggotanya untuk bergerak lebih hati-hati. Mereka masuk ke dalam arena dengan cepat, langsung mengarahkan senjata ke para tersangka. "Polisi, angkat tangan!" teriaknya dengan suara lantang. Tiba-tiba, suara letusan senjata api membelah udara. Dari balik tenda-tenda di sekitar arena, puluhan pria bersenjata keluar dan langsung melepaskan tembakan ke arah polisi. Lusianto dan timnya langsung berlindung di balik bangunan dan kendaraan yang ada di sekitar arena. Namun, mereka terjebak dalam situasi yang jauh lebih buruk dari yang mereka perkirakan. Para pelaku tidak hanya bersenjata pistol, tetapi juga senapan laras panjang dan senjata rakitan. Dalam hitungan detik, suasana berubah menjadi neraka. 3 anggota kepolisian tertembak dan roboh di tempat, sementara yang lain berusaha membalas tembakan dengan segala daya mereka.
Baku tembak berlangsung sengit. Lucianto mencoba menghubungi tim cadangan, tetapi komunikasinya terganggu. Sepertinya para pelaku sudah menyiapkan jamer untuk menghalangi sinyal radio polisi. Situasi semakin kacau ketika beberapa anggota kepolisian mulai kehabisan amunisi. Sadar bahwa mereka tidak bisa bertahan lebih lama, Lucianto memberi perintah untuk mundur ke posisi yang lebih aman. Dengan usaha keras, tim kepolisian akhirnya berhasil keluar dari arena, meninggalkan 3 rekan mereka yang sudah gugur di medan baku tembak. Saat mereka berlari ke arah hutan untuk berlindung, Lucianto bersumpah dalam hati bahwa para pelaku harus diburu sampai ke akar-akarnya. Setelah berhasil meloloskan diri dari arena sabung ayam yang berubah menjadi medan pertempuran, para pelaku segera menyebar ke berbagai arah. Beberapa melarikan diri ke hutan lebat yang mengelilingi kampung Karangmanik, sementara lainnya menggunakan kendaraan untuk menghilang di jalan-jalan desa yang gelap. Lucianto dan timnya, yang kini terpukul dengan kehilangan 3 anggota mereka, hanya bisa menyaksikan para penjahat kabur tanpa bisa langsung mengejar. Dengan amunisi yang semakin menipis dan kondisi yang tidak menguntungkan, mereka memilih untuk berkumpul di titik aman sebelum merencanakan langkah berikutnya. Sementara itu, warga desa yang sebelumnya menjadi penonton setia sabung ayam kini bergegas kembali ke rumah mereka, takut terjebak dalam situasi yang semakin memanas. Sebagian dari mereka sebenarnya mengetahui siapa dalang di balik kegiatan ilegal ini, tetapi takut untuk berbicara. Para penjahat yang melarikan diri ke hutan tampaknya sudah memiliki jalur pelarian yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Mereka bergerak dalam kelompok-kelompok kecil, menghilang ke dalam kegelapan, sementara beberapa anggota jaringan mereka yang tertangkap oleh polisi tetap diam tanpa memberikan informasi berharga. Lucianto segera menghubungi Polres Weikanan untuk meminta bala bantuan. Dengan suara penuh amarah dan kesedihan, ia melaporkan bahwa operasi mereka telah dijebak dan 3 anggotanya gugur dalam tugas. Kapolres yang menerima laporan itu segera mengerahkan pasukan tambahan dari Brimob untuk membantu pengejaran. Di dalam benaknya, Lucianto tahu bahwa ini bukan sekadar perjudian atau kelompok kriminal kecil, ini adalah sindikat bersenjata yang telah mengakar kuat di daerah itu. Mereka bukan hanya melawan sekelompok preman biasa, tetapi menghadapi organisasi yang siap melakukan segalanya untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Kabar kematian 3 anggota polisi dalam operasi di kampung Karangmanik menyebar dengan cepat. Di Polda Lampung, Kapolda langsung memanggil para pejabat utama kepolisian untuk rapat darurat. Ia tidak bisa menerima bahwa 3 anggota kepolisian tewas dalam tugas tanpa adanya pembalasan yang setimpal. Kita tidak bisa membiarkan para pembunuh itu lolos. Suaranya menggelegar di dalam ruangan rapat. Ia memerintahkan pembentukan tim gabungan yang terdiri dari Brimob, Resmob, dan unit khusus dari Polda untuk memburu para pelaku. Tidak ada kompromi, para penjahat itu harus ditangkap hidup atau mati. Di sisi lain, keluarga dari ketiga anggota yang gugur dilanda kesedihan mendalam. Istri dan anak-anak mereka menangis histeris saat mengetahui bahwa orang yang mereka cintai tidak akan pernah pulang lagi. Rekan-rekan mereka di kepolisian bersumpah untuk tidak akan berhenti sampai pelaku utama tertangkap. Sementara itu, media nasional mulai memberitakan tragedi ini, memicu kemarahan publik terhadap maraknya kelompok kriminal bersenjata di daerah tersebut. Banyak pihak mendesak pemerintah untuk mengambil langkah tegas, bahkan jika itu berarti operasi militer terbuka. Sadar bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, Kapolda Lampung memberikan perintah langsung, operasi pengejaran dimulai malam itu juga. Pasukan gabungan mulai bergerak ke berbagai titik persembunyian yang dicurigai, sementara penyelidik mulai menggali lebih dalam tentang jaringan kriminal ini. Lucianto, yang masih terpukul dengan kehilangan anak buahnya, kini semakin membara untuk menyelesaikan tugasnya. Ia bersumpah bahwa tidak akan ada ampun bagi para pembunuh itu. Operasi Karangmanik telah berubah menjadi perburuan besar-besaran yang akan mengguncang dunia kriminal di Lampung. Di dalam hutan lebat Weikanan, para pelaku yang berhasil melarikan diri kini bergerak dalam diam. Mereka tahu polisi tidak akan tinggal diam setelah insiden berdarah ini. Dipimpin oleh seorang pria bernama Ranto, seorang eks-tentara bayaran yang kini menjadi penguasa dunia hitam di Lampung, kelompok itu dengan cepat menghilang di antara pepohonan, menuju markas rahasia mereka yang tersembunyi jauh di dalam hutan. Beberapa dari mereka terluka akibat baku tembak dengan polisi, tetapi Ranto menegaskan bahwa mereka harus bertahan sampai situasi mereda. Namun, polisi tidak tinggal diam. Dengan menggunakan drone pengintai dan anjing pelacak, tim gabungan mulai menyisir hutan. Mereka menemukan jejak darah yang mengarah ke dalam,
pertanda bahwa beberapa pelaku terluka dan kemungkinan besar masih berada di sekitar lokasi tersebut. Brimob mulai membangun perimeter, menutup semua jalur keluar yang memungkinkan para pelaku untuk kabur lebih jauh. Lucianto memimpin satu tim kecil untuk masuk lebih dalam, mengikuti setiap petunjuk yang mereka temukan di sepanjang perjalanan. Sementara itu, di dalam markas rahasia, Ranto dan anak buahnya sedang merencanakan langkah berikutnya. Mereka tahu bahwa polisi tidak akan berhenti sampai mereka semua tertangkap atau terbunuh. Dengan sisa amunisi dan senjata yang mereka miliki, mereka menyiapkan perangkap untuk tim pengejar. Kalau mereka mau masuk ke hutan ini, pastikan mereka tidak pernah keluar lagi, ujar Ranto dingin. Malam semakin larut, dan perburuan semakin intens. Polisi dan kelompok kriminal ini bersiap untuk pertempuran terakhir yang akan menentukan siapa yang akan bertahan. Tim gabungan kepolisian mulai mempersempit ruang gerak para pelaku di dalam hutan. Dengan bantuan drone pengintai, mereka mendeteksi pergerakan sekelompok orang yang diyakini sebagai pelaku penembakan. Lucianto, yang berada di barisan terdepan, mengatur strategi agar operasi ini tidak berubah menjadi bencana lain. Kita tidak bisa gegabah. Mereka pasti sudah menyiapkan jebakan, katanya melalui radio komunikasi kepada tim Brimob yang menyisir sisi barat hutan. Benar saja, tak lama setelah pasukan masuk lebih dalam, ledakan tiba-tiba mengguncang tanah. Beberapa anggota Brimob terlempar akibat jebakan ranjau yang dipasang para pelaku. Suasana langsung berubah menjadi kacau. Tembakan-tembakan liar terdengar dari arah depan, membuat polisi harus berlindung di balik pepohonan. Ranto dan anak buahnya telah menyiapkan pertahanan yang matang. Mereka memanfaatkan hutan sebagai medan perang, membuat kepolisian kesulitan untuk maju. Meski begitu, Lucianto dan timnya tetap bergerak dengan hati-hati. Mereka tidak ingin kehilangan lebih banyak anggota. Kapolda yang memantau operasi dari pusat komando langsung memerintahkan agar pasukan cadangan dikirim untuk menutup semua jalur keluar. Polisi tidak akan membiarkan para pelaku lolos kali ini. Perburuan telah mencapai puncaknya, dan pertempuran semakin mendekati klimaks yang berdarah. Malam semakin larut, tetapi suara tembakan masih menggema di dalam hutan. Lucianto dan timnya terus bergerak, mencari celah untuk menyerang balik. Mereka tahu bahwa jumlah pelaku semakin berkurang, tetapi Ranto masih menjadi ancaman utama. Eks-tentara bayaran itu dikenal kejam dan licin. Dengan sisa anak buahnya, ia berusaha menerobos kepungan polisi, tetapi jalan keluar semakin tertutup. Di salah satu titik, Lucianto akhirnya berhadapan langsung dengan Ranto. Mereka saling menodongkan senjata, tetapi Ranto lebih cepat menarik pelatuk. Beruntung, Lucianto sempat berlindung di balik pohon besar, menghindari peluru yang hampir mengenai kepalanya. Dengan gerakan cepat, ia membalas tembakan, melukai bahu Ranto. Namun, bukannya menyerah, Ranto justru tersenyum. "Kau pikir aku akan membiarkan diriku ditangkap hidup-hidup?" katanya sebelum melempar granat asap dan menghilang ke dalam kegelapan. Lucianto tidak tinggal diam. Ia mengejar Ranto dengan sekuat tenaga, melewati akar-akar pohon besar dan semak-semak lebat. Dengan darah yang terus menetes dari luka tembaknya, Ranto semakin kehabisan tenaga. Namun, ia masih menyimpan satu senjata terakhir, pisau besar yang selalu ia bawa sejak bertahun-tahun lalu. Lucianto menyadari bahwa ini bukan lagi soal menangkap, tetapi pertempuran hidup dan mati. Pertarungan terakhir terjadi di tepi sungai kecil di dalam hutan. Ranto, yang sudah terluka parah, berdiri dengan nafas tersengal, menatap Lucianto dengan penuh kebencian. "Aku tidak takut mati," katanya sambil mengangkat pisaunya. Lucianto, dengan senjata yang masih terisi peluru, tetap tenang. "Tapi kau akan mati sebagai pecundang," balasnya dingin. Dalam sekejap, Ranto menerjang, mengayunkan pisaunya dengan cepat. Lucianto berhasil menghindar dan menembakkan satu peluru ke kaki Ranto, membuatnya tersungkur ke tanah. Darah mengalir dari luka-lukanya, tetapi ia masih mencoba bangkit. Namun, sebelum ia bisa melakukan gerakan lain, Lucianto menendang pisaunya jauh ke dalam sungai. "Permainan sudah berakhir," katanya. Tak lama setelah itu, pasukan Brimob tiba di lokasi. Ranto, yang kini tak berdaya, akhirnya ditangkap hidup-hidup. Sementara itu, polisi yang menyisir hutan menemukan tubuh beberapa anggota kelompoknya yang telah tewas dalam baku tembak. Operasi Karang Manik akhirnya mencapai akhirnya. Lucianto menatap tubuh-tubuh yang bergelimpangan, merasakan campuran kepuasan dan kesedihan. 3 rekannya telah gugur, tetapi keadilan telah ditegakkan.
Namun, di benaknya, ia tahu bahwa perang melawan kejahatan belum benar-benar usai. Setelah berhasil menangkap Ranto, polisi segera membawanya ke Polres Wei Kanan untuk diinterogasi. Pria itu tampak lelah dan kesakitan akibat luka tembaknya, tetapi tatapan matanya masih penuh kebencian. Lucianto duduk di depannya, menatapnya tanpa berkedip. "Kau sudah kalah, Ranto. Sekarang saatnya bicara," katanya tegas. Ranto hanya tertawa kecil, lalu menyandarkan kepalanya ke kursi. "Kau pikir membunuh beberapa orangku akan menyelesaikan semuanya? Kalian baru menyentuh permukaannya saja," jawabnya sinis. Lucianto tahu bahwa Ranto hanyalah bagian kecil dari jaringan yang lebih besar. Ia lalu menekan pria itu dengan berbagai bukti yang telah dikumpulkan, foto transaksi, rekaman pembicaraan, hingga daftar nama yang didapat dari intelijen. Awalnya, Ranto tetap bungkam, tetapi setelah beberapa jam diinterogasi tanpa henti, akhirnya ia mulai berbicara. "Aku hanya orang bayaran, yang mengendalikan semuanya ada di atas. Mereka yang mengatur judi, narkoba, dan senjata," katanya sambil menyebut satu nama, Herman Siregar, seorang pengusaha kaya yang selama ini dikenal sebagai filantropis di Lampung. Penyebutan nama Herman Siregar membuat Lucianto dan timnya terkejut. Herman selama ini memiliki citra bersih, sering menyumbang untuk panti asuhan dan acara keagamaan. Namun, jika Ranto berkata jujur, maka itu berarti jaringan kriminal ini jauh lebih besar dari yang mereka kira. Lucianto segera melaporkan temuan ini kepada Kapolda, yang langsung memerintahkan penyelidikan mendalam terhadap Herman dan seluruh jaringannya. Penyelidikan terhadap Herman Siregar dimulai secara diam-diam. Tim Resmo Polda Lampung mulai mengumpulkan bukti tentang keterlibatannya dalam berbagai bisnis ilegal. Ternyata, selama ini Herman menggunakan perusahaan transportasi dan ekspedisi miliknya sebagai kedok untuk menyelundupkan narkoba dan senjata dari luar negeri. Ia juga memanfaatkan arena sabung ayam di Karangmanik sebagai tempat pencucian uang hasil bisnis gelapnya. Lucianto dan timnya mulai menggali lebih dalam, memantau pergerakan Herman dan orang-orang kepercayaannya. Mereka menemukan bahwa pria itu memiliki jaringan kuat yang melibatkan beberapa pejabat daerah dan bahkan oknum kepolisian. Ini menjelaskan mengapa operasi polisi sebelumnya selalu bocor, ada pengkhianat di dalam institusi mereka sendiri. Dengan bukti yang semakin kuat, Kapolda Lampung memutuskan bahwa ini bukan lagi sekadar kasus kriminal biasa. Ini adalah perang melawan mafia kelas atas. Di sisi lain, Herman Siregar mulai merasa terancam. Ia menerima laporan bahwa Ranto telah ditangkap dan kemungkinan besar telah membuka mulut. Tak ingin mengambil risiko, ia segera menghubungi orang-orangnya untuk menyiapkan strategi baru, menyingkirkan semua saksi yang bisa membahayakan dirinya, termasuk Ranto yang kini ditahan di kantor polisi. Tanpa sepengetahuan kepolisian, sebuah rencana pembunuhan mulai disusun untuk membungkam semua yang tahu terlalu banyak. Malam itu, di ruang tahanan Polres Wei Kanan, Ranto duduk termenung. Ia tahu bahwa dengan semua yang telah ia ungkapkan, hidupnya kini dalam bahaya. Ia mencoba beristirahat sejenak, tetapi firasat buruk terus menghantuinya. Lucianto, yang juga merasa tidak tenang, meminta beberapa anak buahnya untuk menjaga sel tahanan dengan ketat. "Jangan biarkan ada orang luar yang masuk tanpa izin langsung dariku," perintahnya. Namun, meskipun pengamanan diperketat, musuh yang mereka hadapi bukanlah orang sembarangan. Sekitar pukul 2 dini hari, dua pria yang menyamar sebagai petugas kepolisian berhasil menyelinap ke dalam markas Polres. Mereka bergerak cepat, menuju sel tempat Ranto ditahan. Namun, sebelum mereka berhasil mengeksekusi rencana mereka, seorang anggota polisi yang curiga melihat gerak-gerik mereka langsung menegur. "Siapa kalian? Mana surat perintahnya?" tanyanya curiga. Salah satu pembunuh bayaran langsung menarik pistolnya, tetapi sebelum ia sempat menembak, Lucianto dan timnya yang sudah bersiaga lebih dulu langsung menembakkan peluru ke arah mereka. Satu pelaku tewas di tempat, sementara yang lain berhasil ditangkap hidup-hidup. Dari interogasi awal, terungkap bahwa mereka dikirim langsung oleh Herman Siregar untuk membungkam Ranto. Lucianto semakin yakin bahwa Herman bukan sekadar bandar judi, melainkan pemimpin dari sebuah organisasi kriminal besar. Kini, misi mereka bukan hanya menangkapnya, tetapi juga menghancurkan seluruh jaringannya sampai ke akar. Setelah gagalnya upaya pembunuhan terhadap Ranto, Lucianto dan timnya semakin yakin bahwa Herman Siregar adalah dalang dari semua kekacauan ini. Kapolda Lampung langsung membentuk tim khusus yang terdiri dari personel Brimob,
Resmob, dan intelijen untuk melaksanakan operasi rahasia. Nama sandinya, Operasi Karang Manik Bersih. Target utamanya adalah menangkap Herman hidup-hidup dan mengungkap seluruh jaringan kriminalnya. Penyelidikan intelijen menunjukkan bahwa Herman memiliki sebuah villa mewah di pinggiran kota Bandar Lampung, yang sering digunakan untuk pertemuan bisnis gelapnya. Tim gabungan mulai mengawasi lokasi itu dengan ketat, memasang alat penyadap di sekitar area tersebut. Dari hasil penyadapan, mereka mendengar percakapan Herman yang mencurigakan dengan seorang pejabat tinggi. "Kita harus bersih-bersih. Kalau tidak, polisi akan semakin dekat," ucapnya dalam rekaman. Lucianto langsung melaporkan ini kepada Kapolda, yang kemudian memberikan lampu hijau untuk melakukan penggerebekan. Malam itu, tim gabungan mulai bergerak menuju Villa Herman. Mereka bergerak dalam senyap, memastikan tidak ada celah bagi target untuk melarikan diri. Lucianto sendiri memimpin operasi ini, memastikan bahwa kali ini mereka tidak akan gagal seperti saat di Karangmanik. Dengan senjata siap ditembakkan, mereka menunggu komando terakhir untuk menyerbu masuk. Begitu komando diberikan, tim gabungan langsung menyerbu Villa Herman Siregar. Ledakan granat kejut menghancurkan pintu utama, disusul dengan teriakan polisi yang memerintahkan semua orang di dalam untuk menyerah. Namun, bukannya tunduk, beberapa anak buah Herman langsung membalas dengan tembakan. Baku tembak sengit pun terjadi di dalam villa yang mewah itu. Lucianto dan timnya bergerak cepat, menghindari peluru yang berseliweran sambil terus mendesak masuk. Di lantai 2, mereka menemukan Herman yang mencoba kabur melalui pintu belakang. Dengan sigap, Lucianto mengejarnya dan berhasil menodongkan pistol ke kepalanya. "Permainan sudah selesai, Herman," ucapnya dingin. Herman tampak panik, tetapi masih mencoba menyuap Lucianto. "Aku bisa memberimu uang, pangkat, apapun yang kau mau," katanya putus asa. Namun, Lucianto bukan polisi yang bisa dibeli. Tanpa ragu, ia memborgol Herman dan menyeretnya keluar dari villa yang kini telah dikuasai oleh kepolisian. Dari hasil operasi ini, polisi tidak hanya menangkap Herman, tetapi juga menyita barang bukti penting, termasuk dokumen transaksi ilegal, daftar nama pejabat yang terlibat, serta sejumlah besar uang tunai dan narkoba. Malam itu, jaringan kriminal Herman Siregar akhirnya runtuh. Setelah penangkapan Herman, penyelidikan lebih lanjut mengungkap fakta yang lebih mengejutkan. Dari dokumen yang ditemukan di vilanya, terungkap bahwa beberapa pejabat kepolisian dan pemerintah daerah ikut terlibat dalam jaringan ini. Ada nama-nama besar yang selama ini tidak tersentuh hukum. Kapolda Lampung langsung memerintahkan pemeriksaan terhadap beberapa perwira tinggi di Polda, termasuk beberapa yang selama ini dikenal dekat dengan Herman. Saat Lucianto mendalami dokumen tersebut, ia menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Salah satu nama yang disebutkan dalam daftar adalah atasannya sendiri, seorang pejabat tinggi di Polda Lampung. Ini menjelaskan mengapa operasi polisi sering bocor dan mengapa sindikat ini bisa bertahan begitu lama. "Kita tidak hanya melawan preman, tapi juga musuh di dalam rumah sendiri," gumam Lucianto dengan wajah tegang. Kapolda menyadari bahwa situasi ini sangat sensitif. Jika mereka gegabah, bisa saja operasi mereka berbalik menyerang mereka sendiri. Oleh karena itu, strategi baru disusun, membersihkan institusi dari dalam sebelum semuanya bocor ke publik. Lucianto ditugaskan untuk menyusun rencana rahasia untuk menangkap para pengkhianat ini, tanpa memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Perang belum berakhir, dan kali ini, musuh mereka lebih berbahaya daripada sebelumnya. Lucianto menyadari bahwa menangkap para pengkhianat di dalam institusi bukanlah hal mudah. Mereka memiliki jaringan kuat, akses ke informasi, dan kemampuan untuk menghapus jejak mereka. Oleh karena itu, ia menyusun rencana rahasia bersama Kapolda Lampung dan tim khusus yang dipercaya. Nama-nama perwira tinggi yang diduga terlibat dalam jaringan Herman Siregar dikumpulkan, termasuk perwira berpangkat kombes yang diketahui sering berkomunikasi dengan Herman. Strateginya sederhana namun berisiko tinggi, mereka akan membuat jebakan dengan memalsukan dokumen berisi informasi palsu seolah-olah ada rekening rahasia Herman yang belum ditemukan. Informasi ini sengaja dibocorkan untuk mengamati siapa yang bereaksi lebih dulu. Benar saja, dalam waktu kurang dari 24 jam, salah satu pejabat tinggi di Polda mencoba menghapus data rekening tersebut dari sistem perbankan. Itu cukup menjadi bukti bahwa ia adalah bagian dari jaringan. Saat Lucianto dan timnya bersiap melakukan penangkapan, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Malam itu,
Salah satu anggota tim khusus ditemukan tewas di rumahnya dengan tanda-tanda eksekusi profesional. Ini menjadi sinyal bahwa mereka juga sedang diawasi. Lucianto sadar bahwa musuh yang mereka hadapi lebih berbahaya dari yang mereka kira. Mereka tidak hanya melawan mafia jalanan, tetapi juga sekelompok pejabat yang siap melakukan apa saja demi melindungi diri mereka sendiri. Meski dihadapkan dengan ancaman besar, Lucianto tidak mundur. Bersama timnya, ia menyusun strategi untuk menangkap jenderal polisi yang diduga sebagai otak dalam perlindungan jaringan kriminal ini. Operasi dilakukan secara diam-diam untuk menghindari kebocoran informasi. Lucianto dan timnya bergerak cepat ke sebuah rumah mewah di kawasan elit Bandar Lampung, tempat sang jenderal sedang mengadakan pertemuan tertutup dengan orang-orangnya. Begitu tim khusus memasuki rumah itu, perlawanan langsung terjadi. Para pengawal bersenjata mencoba menghalangi, tetapi mereka dengan cepat dilumpuhkan. Lucianto sendiri yang menangkap jenderal itu, menahannya di bawah todongan senjata. "Permainanmu sudah selesai," kata Lucianto dingin. Namun, jenderal itu hanya tersenyum. "Kau pikir menangkapku akan menyelesaikan semuanya? Masih banyak yang lebih besar dariku," katanya dengan nada penuh keyakinan. Penangkapan ini mengguncang institusi kepolisian dan pemerintah daerah. Media segera mencium berita ini, dan tekanan publik semakin besar. Kapolda Lampung langsung mengadakan konferensi pers, mengungkap bahwa jaringan mafia ini telah lama bercokol di dalam institusi pemerintahan. Namun, Lucianto tahu bahwa ini belum selesai. Jika benar ada orang yang lebih besar di balik semua ini, maka ia baru saja membuka gerbang menuju pertempuran yang lebih besar. Setelah penangkapan Herman Siregar dan Jenderal Pengkhianat, Lucianto dan timnya menginterogasi mereka secara mendalam. Dari hasil pemeriksaan, muncul satu nama yang membuat semuanya semakin rumit, seorang pengusaha besar di Jakarta yang memiliki koneksi luas dengan pejabat tinggi dan dunia bisnis gelap. Namanya adalah Adrian Kusuma, pemilik perusahaan ekspor-impor yang diduga menjadi jalur penyelundupan narkoba dan senjata. Kapolda Lampung menyadari bahwa kasus ini sudah melampaui batas wilayahnya. Oleh karena itu, ia melaporkan temuan ini langsung kepada Mabes Polri dan meminta bantuan Densus 88 untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Lucianto dipanggil ke Jakarta untuk memberikan laporan langsung kepada Kapolri. Ini adalah pertama kalinya ia terlibat dalam operasi berskala nasional, dan ia tahu taruhannya semakin besar. Setibanya di Jakarta, Lucianto langsung bertemu dengan tim investigasi dari Mabes Polri. Mereka membahas bagaimana Adrian Kusuma bisa menjalankan bisnis ilegalnya tanpa tersentuh hukum selama ini. Rupanya, ia memiliki jaringan perlindungan dari berbagai pihak, termasuk politisi, pengusaha, bahkan oknum di dalam Mabes Polri sendiri. Ini bukan lagi sekadar operasi biasa. Ini adalah perang melawan mafia kelas atas yang telah mengakar di pusat kekuasaan. Setelah mendapatkan informasi tentang Adrian Kusuma, Lucianto dan tim khusus Mabes Polri mulai menelusuri jejaknya. Adrian dikenal sebagai pengusaha sukses di Jakarta dengan jaringan bisnis luas, tetapi di balik itu, ia adalah otak dari berbagai aktivitas kriminal, termasuk penyelundupan narkoba, perdagangan senjata ilegal, dan pencucian uang. Lucianto merasa bahwa inilah titik puncak dari semua penyelidikan yang mereka lakukan sejak tragedi di Karangmanik. Dari penyelidikan intelijen, ditemukan bahwa Adrian sering mengadakan pertemuan rahasia di sebuah gedung perkantoran mewah di kawasan Sudirman. Namun, lokasi itu bukan sekadar kantor biasa, melainkan markas besar dari jaringan kriminalnya. Lucianto dan timnya memutuskan untuk melakukan penggerebekan besar-besaran. Namun, sebelum mereka bergerak, sebuah ancaman datang. Pesan singkat di ponsel Lucianto berbunyi, "Jika kau mendekat, keluargamu akan menghilang." Ancaman ini tidak menggoyahkan tekadnya. Sebaliknya, ia semakin yakin bahwa mereka semakin dekat dengan kepala dari seluruh jaringan ini. Dengan persiapan matang, tim gabungan yang terdiri dari Densus 88, Brimob, dan Resmob Mabes Polri mulai mengepung gedung tersebut. Lucianto tahu, ini akan menjadi pertempuran terakhir yang menentukan apakah keadilan bisa benar-benar ditegakkan atau tidak. Operasi dimulai tepat pukul 2 dini hari. Tim khusus bergerak dalam senyap, mendekati gedung dengan persenjataan lengkap. Begitu masuk, mereka langsung disambut dengan tembakan dari para pengawal Adrian. Baku tembak sengit terjadi di dalam gedung mewah itu, membuat suasana berubah menjadi medan perang. Lucianto dan timnya bergerak cepat, menaklukkan setiap lantai dan mengamankan dokumen penting yang bisa mengungkap seluruh jaringan.
Di lantai paling atas, Lucianto akhirnya berhadapan langsung dengan Adrian Kusuma. Pria itu tampak tenang, duduk di kursi dengan segelas wine di tangannya. "Kau pikir menangkapku akan menghentikan semuanya?" katanya sambil tersenyum sinis. "Aku hanya bagian kecil dari sesuatu yang lebih besar." Namun, Lucianto tidak ingin terjebak dalam permainan psikologisnya. Dengan sekali gerakan cepat, ia memborgol Adrian dan menyeretnya keluar. Operasi ini menjadi pukulan telak bagi jaringan mafia yang telah menguasai Lampung dan Jakarta selama bertahun-tahun. Lucianto dan timnya berhasil mengungkap jaringan kriminal dari tingkat bawah hingga ke puncak kekuasaan. Namun, di balik kemenangan ini, ia tahu bahwa pertarungan melawan kejahatan tidak akan pernah benar-benar berakhir. Akan selalu ada orang-orang baru yang mencoba menggantikan yang lama. Tapi malam itu, Lucianto bisa beristirahat sejenak, dengan kepastian bahwa ia telah membawa keadilan bagi rekan-rekannya yang gugur di Karangmanik. Operasi Karangmanik bukan sekadar pengungkapan kasus perjudian atau mafia biasa. Ini adalah peperangan panjang melawan kejahatan yang sudah mengakar di dalam institusi dan masyarakat. Lucianto dan timnya telah membayar harga yang mahal, kehilangan rekan-rekan mereka dalam tugas. Namun, mereka membuktikan bahwa keadilan masih bisa ditegakkan, bahkan dalam kondisi yang paling gelap sekalipun. Meski Adrian Kusuma dan jaringannya telah ditangkap, Lucianto menyadari bahwa perang ini belum benar-benar selesai. Dunia kejahatan selalu bergerak, dan jika dibiarkan, akan muncul generasi baru yang lebih berbahaya. Namun, ia percaya bahwa selama masih ada aparat yang setia pada sumpahnya, kejahatan tidak akan pernah bisa menang sepenuhnya. Dalam diam, ia mengenang rekan-rekannya yang gugur, berjanji untuk terus melanjutkan perjuangan mereka. Kisah ini menjadi pengingat bahwa keberanian, kejujuran, dan kesetiaan kepada hukum adalah pilar utama dalam melawan kejahatan. Kejahatan bisa tumbuh karena ketakutan dan kompromi, tetapi akan runtuh ketika dihadapi dengan tekad yang kuat. Lucianto melangkah keluar dari markas, menatap langit yang mulai terang. Babak ini telah selesai, tetapi ia tahu akan ada pertempuran lain di masa depan. Kejahatan seringkali mendapat perlindungan dari orang-orang berkuasa. Namun, selama ada orang-orang yang berani menegakkan hukum tanpa takut pada ancaman, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Lucianto dan timnya berhasil bukan hanya karena senjata atau strategi, tetapi karena mereka tetap teguh pada prinsip mereka. Tanpa integritas, hukum hanyalah alat yang bisa dimanipulasi oleh mereka yang berkepentingan. Kejahatan terorganisir tidak bisa berkembang tanpa adanya dukungan dari orang dalam. Oleh karena itu, perang melawan kejahatan harus dimulai dengan membersihkan institusi dari korupsi dan pengkhianatan. Seperti yang dialami Lucianto, kejahatan tidak akan pernah benar-benar hilang. Selalu akan ada generasi baru yang mencoba menguasai dunia hitam. Namun, selama masih ada orang baik yang mau berjuang, harapan tidak akan pernah padam.